Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pimpin dan menyertai kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Tolong pimpin dan sertai Tuhan, agar apapun yang keluar dari mulut bibir hamba itu semua berasal dari Engkau. Kami menyerahkan waktu kami dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini berbicara tentang iman yang sejati. Saudara-saudara, seberapa banyak di antara kita yang mengerti tentang arti iman yang sejati? Apakah iman yang sejati itu ia yang mengasihi Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, dan mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, memang itu yang dimaksud iman yang sejati. Tetapi apakah iman yang sejati ketika masalah dalam kehidupan kita menerpa hidup kita, kita tetap memiliki iman yang sejati? Apakah iman yang sejati itu ia yang mengasihi Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan? Ya, itu yang dimaksud iman yang sejati. Tetapi bagaimana kalau masalah dalam kehidupan kita menerpa hidup kita? Apakah kita tetap memiliki iman yang sejati? Lalu apa yang dimaksud iman yang sejati? Apa respon kita terhadap iman yang sejati? Mari kita buka Alkitab kita dari Ayub pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan kepada saudara-saudara sekalian dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dan dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti orang gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sejauh itu kebenaran firman Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini, berbahagialah kita yang mendengarkan dan sekaligus melakukan. Saudara-saudara, seringkali iman yang sejati itu dikaitkan dengan kisah Ayub. Kenapa dengan kisah Ayub? Kita tahu Ayub memiliki sifat yang saleh dan jujur, seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga di situ. Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur." Tuhan sendiri mengklaim bahwa Ayub adalah seorang yang jujur dan saleh. Walaupun hidupnya hancur, ditimpa pencobaan oleh iblis, semua harta miliknya, termasuk anak-anaknya, meninggal, dibinasakan pada saat itu pun juga, pada saat hari itu juga. Ayub tetap memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Bahkan sekalipun ketika ia mengalami masalah dalam kehidupannya, masalah yang begitu berat, anak-anaknya meninggal dalam satu kaligus, ke-10 anaknya meninggal, harta bendanya hilang, dan yang terakhir, penyakit yang dia alami yang begitu berat, bahkan tidak dapat ia tanggung sendiri, bahkan hampir merenggut nyawanya, ia tetap setia kepada Tuhan. Kita tahu penyakit yang dia alami adalah
penyakit bara. Penyakit bara yang busuk. Penyakit bara yang busuk itu seperti bisul-bisul yang bernanah dan disertai dengan gatal yang amat sangat. Sehingga gatalnya tidak bisa lagi digaruk dengan tangan, tetapi digaruk dengan beling. Bayangkan saudara-saudara, betapa sakitnya hidup Ayub, betapa menderitanya hidup Ayub, tetapi ia tetap percaya kepada Allah. Dikatakan dalam pasal yang pertama ayat yang 21 dikatakan di situ. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, di tengah penderitaan yang Ayub alami, ia tetap memuji Tuhan. Ia tetap mengasihi Tuhan. Ia tetap memuji Tuhan lewat mulutnya. Dia tetap mengatakan terpujilah nama Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, bisakah kita mengalami bisakah kita mengalami hal yang Ayub lakukan? Itu refleksi bagi kita saudara-saudara, dan juga refleksi bagi saya sendiri. Dalam penderitaan Ayub tetap setia kepada Tuhan. Itu yang dimaksud iman yang sejati. Iman dan kepercayaannya kepada Allah tidak tergoyahkan. Ketika masalah yang begitu berat dalam kehidupannya menerpa hidupnya, imannya tidak goyang. Itu yang dimaksud iman yang sejati. Saudara-saudara, saudara-saudara, mungkin saat-saat ini kita mengalami hal yang sulit. Kita tahu saat ini kita berada di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin usaha kita bangkrut karena pandemi COVID ini. Bahkan ada saudara kita, keluarga kita, anak kita, istri kita atau suami kita terkena COVID-19. Kita mengalami depresi yang begitu berat. Apakah di dalam masalah yang kita alami, apakah dalam pergumulan yang kita alami, kita tetap setia kepada Tuhan? Kita harus mengecek lagi iman kita. Apakah kita memiliki iman yang sejati? Iman yang sejati adalah iman yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan, berpegang kepada perintah Tuhan. Ia tetap setia memuji Tuhan dalam masalah, dalam pergumulan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Masalah yang kita alami mungkin saat ini tidak begitu berat dibandingkan dengan kisah Ayub. Dengan kisah Ayub sudah tidak ada lagi yang dapat menolong dia, bahkan hanya Tuhan yang dapat menolong dia. Mungkin saat ini kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, tapi kita masih tetap bisa berbicara, kita masih bisa meminta pendapat kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi dalam kisah Ayub pun memiliki sahabat-sahabatnya. Malahan sahabat-sahabatnya tidak mendukung Ayub, malah hanya menekan Ayub. Saudara-saudara, betapa sakitnya Ayub, betapa begitu besarnya masalah yang dihadapi Ayub. Tapi Ayub tetap memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati tetap berpegang teguh kepada Tuhan dalam setiap masalah yang dihadapi. Ayub bisa melewati masalah dalam hidupnya. Bahkan Tuhan memberikan 2 kali lipat dari kekayaan yang dia miliki, karena imannya kepada Tuhan. Ayub, kita tahu dia memiliki kekayaan yang begitu banyak. Ayub kehilangan harta bendanya, Ayub kehilangan anak-anaknya, dan yang terakhir Ayub mengalami penyakit yang begitu berat. Bahkan hampir nyawanya pun direnggut. Bahkan istrinya sekalipun meninggalkan dia. Istrinya menyuruh Ayub mengutuki Tuhan agar Ayub meninggal. Begitu berat penderitaan Ayub, saudara-saudara. Tapi Ayub tetap memiliki iman yang sejati. Itu yang dimaksud iman yang sejati. Iman yang sejati tetap memuji Tuhan. Ketika masalah dalam kehidupan kita menerpa hidup kita, kita tetap memiliki iman yang sejati seperti Ayub. Poin yang kedua, seperti apa iman yang sejati? Apa yang harus kita lakukan? Seperti apa yang dimaksud iman yang sejati itu? Mari kita lihat ayatnya 9 sampai yang 10. Di situ dikatakan, maka
Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, dikatakan di situ Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Seperti apa iman yang sejati itu? Dalam masalah yang kita hadapi, kita menggunakan bibir kita dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Iman yang sejati adalah tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak mengutuki Tuhan ketika masalah dalam kehidupan kita menerpa hidup kita. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa iman yang sejati adalah iman yang terus setia kepada Tuhan, tidak melakukan hal yang aneh, tidak melakukan perbuatan yang berdosa. Dalam kesakitan Ayub tetap tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya Ayub juga tidak meninggalkan Tuhan. Iman yang bersandar kepada Tuhan ialah tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi dibuktikan melalui perbuatan, melalui tindakan. Ketika masalah datang menimpa hidup kita, kita mungkin merasa, Tuhan, engkau di mana? Tuhan, engkau kenapa meninggalkan saya? Dalam hati kita berkata-kata seperti itu. Tetapi dengan iman Ayub, iman yang dimiliki Ayub, ia tetap berkata, tetapi tidak mau menerimakah hal yang buruk? Apa kita hanya mau menerima hal yang baik dari Tuhan? Saudara-saudara, seringkali kita hanya mau menerima hal yang buruk. Saudara-saudara, seringkali kita hanya mau menerima hal yang baik dari Tuhan. Kita tidak mau menerima hal yang buruk dalam kehidupan kita. Ketika hal buruk menimpa dalam kehidupan kita, kita mungkin berbicara kotor. Kita berbicara hal-hal yang buruk kepada Tuhan. Kita mengutuki Tuhan dengan bibir kita. Tetapi berbeda dengan Ayub. Lewat masalah yang Ayub alami, Ayub tetap menerima semuanya itu. Ayub tetap menggunakan mulutnya untuk memuji Tuhan. Iman yang sejati ialah tidak mengeluarkan perkataan kotor dari bibir kita atau bahkan mengutuki Tuhan atas masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara, saat ini memang sulit saudara-saudara untuk melakukan hal seperti itu. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk memiliki iman yang sejati. Yang ketiga, bagaimana seharusnya respon kita terhadap Tuhan ketika masalah yang begitu berat menghampiri hidup kita. Tidak hanya sekedar percaya saja, saudara-saudara, tetapi dibarengi dengan tindakan. Ketika orang menghasut kita untuk meninggalkan Tuhan karena masalah yang kita hadapi, kita harus sebaiknya terus percaya kepada Tuhan. Kita harus sebaiknya terus berdoa kepada Tuhan. Kita harus sebaiknya terus membaca firman Tuhan. Kita harus sebaiknya terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah mendatangkan bahaya dalam kehidupan kita. Tuhan hanya sekedar mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Kita harus menggarisbawahi saudara-saudara bahwa Tuhan tidak pernah mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mendatangkan celaka dalam kehidupan kita. Tetapi iblislah yang mendatangkan semua itu, karena iblis iri dengan iman kita, iman yang kita miliki. Tuhan hanya sekedar mengizinkan. Saudara-saudara, maka dari itu respon yang baik yang kita berikan kepada Tuhan ialah tetap berpegang pada perintah Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, terus memuji Tuhan dan membaca firman-Nya, dan teruslah mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Respon yang baik adalah terus mengucap syukur atas kehidupan kita saat ini. Masalah yang mungkin kita alami begitu berat, apa kita terus memuji Tuhan? Memang berat saudara-saudara untuk memuji Tuhan dalam masalah yang kita alami. Tetapi itulah yang harus kita lakukan saudara-saudara, sehingga kita dapat dikatakan memiliki iman yang sejati. Ayub mengasihi Allah bukan karena kekayaan yang diberikan oleh Allah, tetapi karena imannya, karena kepercayaannya kepada Allah. Karena Ayub tahu Tuhan memegang kendali atas hidupnya,
Tapi Tuhan mendatangkan kebaikan atas hidup Ayub. Saudara-saudara, kita tahu iman yang sejati itu seperti apa. Iman yang sejati adalah terus berpegang kepada Tuhan ketika masalah yang kita hadapi. Kalau memang saat ini mungkin hal-hal yang sudah kita lakukan tidak seperti apa yang dilakukan Ayub ketika Ayub mengalami masalah, belum terlambat saudara-saudara untuk meminta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan mengampuni kita. Kita harus memiliki iman yang sejati seperti Ayub. Kita harus terus berpegang kepada Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Mari kita berefleksi akan kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, ampuni setiap kami ya Tuhan ketika kami tidak memiliki iman yang seperti Ayub, di mana iman Ayub sangat besar, sangat kuat, di mana ketika masalah dalam kehidupannya menerpa hidupnya, ia tetap berkata, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, dalam kelemahan kami Tuhan, kami tidak bisa melakukan semua itu sendiri, tapi kami bisa melakukan bersama dengan Engkau. Tolong pegang kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, tuntun kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami